Oke, share screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu untuk perkuliahan online. Pertemuan 11 mata kuliah pemrograman komputer. Berarti tinggal 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4. 4 minggu. Berarti UAS-nya nanti pas akhir bulan tahun baru. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Januari UAS. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi karena online ini saya teori aja, nanti prakteknya di minggu depan di kelas ya. Termasuk juga tugas yang kemarin. Kita masuk ke materi. Kalau kemarin kita pernah bahas operasi string, yaitu stringnya kita olah, kita masuk ke operasi val. Operasi val itu apa? Ya harusnya sudah paham ya. Karena kita sudah pernah bahas operasi string, kalau operasi val berarti yang kita olah adalah sebuah file dalam bahasa pemrograman Python. Ada banyak sekali tipe file pada komputer, seperti dokumen, video, gambar, audio, arsip, dan lain sebagainya. Pada Python, file hanya dikelompokkan menjadi dua tipe, ya, file teks sama file binary. File yang berisi teks, setiap baris teks memiliki end of line. Contoh txt, md, csv, json, dan lain sebagainya. Kalau file binary itu file yang hanya bisa diproses kalau kita dengan program tertentu. Contohnya kalau program yang di Windows itu exe, JPG, gambar, enkv, mv4, dan lain sebagainya. Di bahasa pemrograman Python, bagaimana caranya supaya kita bisa membuka file? Pertama untuk file teks ya. Ini kita fokusnya ke file teks dulu. Kita menggunakan perintah open. Terus nama filenya. Ini kalau filenya satu folder ya, satu tempat dengan programnya. Terus modenya. Modenya ini nanti ada beberapa macam. R ini artinya read. Terus itu nanti file ini semuanya txt ini masuk ke dalam variabel. Sangat mudah. Nanti kita tinggal cetak isinya. Nah, kalau filenya itu berada di tempat lain dengan program yang kita buat, kita harus tuliskan path-nya. Path itu posisinya, lokasinya. Lokasinya itu di partisi apa, D, terus folder apa, gitu. Kalau yang belum paham posisi maksudnya seperti ini. Sebenarnya saya punya file kuliah, folder kuliah. Nah ini ada gambar logo di sini. Ini posisinya di mana? Kita bisa lihat dari atas ini. Nah ini berarti posisinya di E/10 kuliah. Itu posisi. Kalau file yang akan kita buka itu tidak satu folder dengan program Python-nya. Kalau satu folder langsung nama filenya. Itu namanya posisi ya, path kalau dalam bahasa istilah di Windows, path-nya. Nah, untuk keterangan atau modenya, di sini mode R, apa saja selain R? Ada mode R hanya baca, terus W ini akses untuk menulis file. Jika sudah ada, maka file akan direplace dan diganti dengan yang baru. Jadi kalau tipe modenya W, tuh kita menulis bahasanya write ya. Jadi nanti kalau sudah ada isinya kita replace. A itu append itu bahasa Indonesia apa ya? Kita buka Google Translate. Menambah. Ya, append. Nambahi. Jadi kalau kita pengen ada sebuah file terus kita pengen tambahi, modenya A. R+ digunakan untuk membaca sekaligus menulis data ke file. Contoh. Saya punya file pancasila.txt.
Terus saya pengen buka dengan bahasa pemrograman Python. Pertama adalah kita pakai perintah open. Open, nama filenya, terus modenya. R. Kita masukkan ke variabel Pancasila. Kalau kita pengen cetak, kita bisa menggunakan perintah read lines. Jadi nama filenya, nama variabelnya .readlines dengan perintah print. Nah, setiap kita melakukan operasi pada file, kita harus melakukan close. Jadi kalau dijalankan outputnya adalah ini. Saya kasih contoh. Kita buka kuliah Python. Pancasila mana ini? Saya punya file Pancasila ya, isinya ini ya, Pancasila. Terus saya pengen baca file. Ini ya. Buka file Pancasila, R, Pancasila readline. Saya buat file baru aja. Baca file udah ada baca file. Baca.py. Isinya adalah yang tadi. Print Pancasila readline. Terus kita close. Jadi setelah kita buka, kita tambahkan perintah close. Pancasila.close. Seperti ini. Kalau dijalankan, open Pancasila. File not found. Ini Pancasila 2. Salah. Nah, ini kalau seperti ini ya. Run Python file aja. Nah, jadi outputnya itu dalam bentuk pakai kurung siku ini list ya. Karena kita bisa ngeprint hanya satu baris saja. Di sini kalau kalian perhatikan ada readline, ada S-nya. S kalau dalam bahasa Inggris kan jamak. Jadi kalau kita S-nya kita hapus, nanti yang tercetak adalah satu baris saja. Nah, satu aja. Terlalu besar. Jadi kalau readline itu satu baris dalam file tersebut. Jadi kalau kita print 2 kali, ya nanti yang ke-print adalah 2 baris. Seperti ini ya. Saya clear. Python baca.py. Nah, jadi kalau readline itu per baris. Tapi kalau readlines ada S-nya, semuanya akan dicetak. Oke. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Nah, kita juga bisa mencetaknya menggunakan for. Kita gunakan for supaya apa? Supaya outputnya nggak dalam bentuk
list seperti tadi ya, nggak rapi gitu ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan for, jadi Pancasila red lines kita masukkan ke dalam folder variabel Pancasila, kita for text atau apapun itu in Pancasila print text. Jadi seperti ini, baca file. Jadi Pancasila for text, ini teks ini kan variabel ya, biasanya bisa i gitu ya, for i in Pancasila print i. Ini juga bisa. Nosfet Ildiroksari Pancasila. Oke, seperti itu ya. Clear. Python. Baca file.py. Oke. Ini nanti arahnya kemana? Arahnya nanti kita supaya bisa membaca file. Biasanya sekarang lagi rame data science, data mining, data science, data analitik gitu ya. Nanti arahnya kemana? Arahnya kita bisa baca file CSV atau file Excel yang datanya ribuan, terus kita bisa olah menggunakan Python. Nah, itu istilahnya data analitik, data engineer, itu mengolah data menggunakan Python. Saya punya data mahasiswa seluruh Bekasi. Saya pengen tahu jumlah perempuan mahasiswa Bekasi berapa. Nanti dengan Python tinggal 1-2 kali ketik muncul gitu. Lebih mudah. Arahnya ke sana. Tapi sebelum ke sana kita pahami dulu bagaimana cara membaca file menggunakan Python. Nah, kalau menulis bagaimana? Tadi tinggal modenya saja. Bedakan modenya. Kalau R tadi membaca, kalau menulis berarti A atau append, menambah data. Jadi contohnya di sini, kalian nanti praktekkan sendiri ya. Untuk soalnya nanti saya tambahkan soal ketika offline minggu depan. Folder nama variabel open. Contohnya ini ada file aku.txt, append. Menambahnya tinggal menggunakan perintah write. Data.write, belajar Python itu mudah, selesai. Nanti akan nambah di sana. Contohnya bagaimana? Contohnya baca L seperti ini. Aku.txt ini isinya isinya pertama sekarang hari Minggu. Sekarang hari Minggu. Ini ada sebuah file, filenya aku.txt. Oke, ntar. Di Windows itu kadang ada yang nanya. Oh, bentar, saya belum rekam, lupa. Ya udah. Di Windows itu defaultnya kadang nggak menampilkan ekstensi ya. Kalau kalian ngecek di komputer, kadang ada mahasiswa yang nanya, Pak, kok di saya nggak ada gitu. Ekstensi itu apa? Ekstensi itu tipe filenya itu, tipe filenya ini ya. Ini kan di tempat saya muncul ya, PY Python, TXT text, gitu ya. Kadang nggak muncul. Cara memunculkannya bagaimana? Cara memunculkannya di view, terus option, change folder insert option. Nah, bagian view. Nah, di sini head extension for known file types. Ini biasanya dicentang. Kalau ini dicentang, apply. Nah, ini kan nggak muncul. Kalian nggak tahu tipe filenya gitu ya. Jadi harus dimunculkan. Change folder view. Kalau saya sih terbiasa dimunculkan. Head extension for non file type ini kita hilangkan supaya terlihat. Oh ini. Nah, apply. Nah, ini file.txt, .py gitu ya. Kalau nanti bahasa pemrograman C++ itu .cpp. Nah, sekarang saya punya file aku.txt teks. Isinya sekarang hari Minggu. Saya pengen tambahkan teks di dalamnya Universitas Pelita Bangsa. Jadi tinggal dibuka dulu, open aku.txt, tapi modenya beda, modenya A. Masukkan ke dalam variabel data. Kita menggunakan fungsi write data, write Universitas Pelita Bangsa, data close.
Ya, kita tinggal jalankan. Oke. Nggak ada outputnya karena nggak ada yang kita cetak. Tapi di folder aku.txt muncul Universitas Pelita Bangsa. Kalau kita buka di lewat Windows Explorer ini aku.txt, ya muncul Universitas Pelita Bangsa. Seperti itu. Nah, error handling. Karena kemarin kita sudah belajar error handling, kita harus implementasikan error handling. Supaya ketika, kayak tadi, foldernya nggak ketemu, program nggak berhenti, gitu ya, nggak langsung close. Caranya menggunakan try, except. Jadi kalau datanya nggak ada, muncul informasi file nggak ada. Kita tambahkan while true terus break ya. Contohnya nulis tadi namanya. Ini program bagian. Nah ini. Di sini kita punya program membuka dataku.txt. Nah di sini dataku.txt nggak ada. Jadi kalau di run code, file nggak ada. Ada informasi file nggak ada. Supaya lebih jelas. Ada error handlingnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk operasi file? Nggak ada? Saya mau tanya, Pak. Ya. Tapi tidak berkaitan dengan ini, Pak. Berkaitan dengan yang trouble kemarin itu loh, Pak. Ya. Kalau debug itu apa, Pak? Debug. Kalau dia apa? Debug. DEBUG. Kadang pas mau saya run malah tulisannya debug gitu, Pak. Tulisannya debug. Iya. Nah, di daftar error itu nggak ada. Di daftar error di materi PowerPoint kemarin. Kalau debugging itu istilah untuk mengecek apakah ada error di dalam program kita. Nah, daftar eksepsi built-in, assertion error, attribute error, floating error, generator error, imported error, index error. Nah, di sini sih nggak ada debug. Debug. Jadi, nah ini debug pattern ini itu untuk ngecek apakah di program kita ada error, run and debug, bukan sebuah error. Oke, itu ya. Saya nggak tahu tulisannya munculnya debug di mana. Kalau bisa nanti di screenshot dikirim ke grup WhatsApp biar saya tahu. Ya. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Debugging. Saya kalau kalian tulis debugging itu kata kerjanya. Debugging itu apa? Kalau bisa lihat di penjelasan. Debugging adalah proses menemukan atau memperbaiki kesalahan atau bugs di sebuah kode sumber. Jadi kata kerjanya itu debugging. Debugging itu ngecek apakah ada error atau enggak. Oke, itu ya. Silakan dipraktekkan untuk pertanyaan, untuk soalnya nanti saya bahas ketika offline. Jadi nanti kita bisa baca file CSV. Kita bisa nanti di materi selanjutnya. Soalnya saya punya file CSV. Itu namanya data analitik ya, data engineer atau data science. Kalau sekarang lagi ramai. Data analytics atau data analis gitu. Data analis semuanya saya punya data dalam bentuk CSV. Datanya biasanya kita nyari di mana? Contohnya saya buka Open Data Jabar. Open Data Jabar. Jadi kita bisa tahu dengan Python. Semuanya saya punya data set, cari data. Data siswa. Data sekolah. Nah, jumlah siswa sekolah dasar berdasarkan agama.
Jumlah siswa putus sekolah berdasarkan kabupaten. Nah, sebenarnya saya punya data ini, saya unduh CSV. Ini namanya istilah data analitik atau data science. Data science apa? Mengambil pengetahuan dari sebuah data, mengambil pengetahuan atau informasi dari sebuah data. Jadi informasi itu apa? Informasi itu data yang sudah diolah. Ini kan data ya, data siswa putus sekolah berdasarkan kabupaten kota. Kalau kayak gini kan susah. Jadi dengan nanti Python, kita baca file CSV-nya, saya pengen tahu tahun berapa siswa paling banyak putus sekolah. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal kita tulis nanti ada fungsi sum, fungsi rata-rata dan lain sebagainya dengan Python. Di Excel bisa, iya bisa, tapi lebih cepat dengan Python. Itu makanya data analitik, data engineer. Gitu. Jadi mengolah informasi dari data. Kalau datanya sampai jutaan itu lebih cepat daripada menggunakan Excel. Saya pengen tahu, ini kan ada data siswa putus sekolah berdasarkan kabupaten kota di Jawa. Kabupaten mana yang datanya paling besar? Di tahun berapa? Kabupaten mana yang datanya paling kecil? Nah, informasi itu kan penting untuk pengambilan keputusan. Kalau implementasinya di bisnis, di e-commerce, ya data penjualan. Saya pengen tahu penjualan paling laris itu di hari apa, jam berapa. Gitu. Penjualan paling laris itu di bulan apa. Terus kalau siang itu orang itu biasanya beli apa. Nah, itu biar informasi itu kalau di dunia industri digunakan untuk apa? Untuk promo, untuk pengambilan keputusan. Untuk nanti yang muncul di halaman utama e-commerce itu apa? Supaya apa? Meningkatkan penjualan. Tujuannya meningkatkan penjualan. Kalau di government kayak gini, tujuannya apa? Tujuannya untuk keputusan gitu ya. Nanti kalau udah sekolah kabupaten ini paling banyak putus sekolah, berarti kan harus ada peraturan atau tingkatan apa yang bisa diambil. Gitu. Itu jelas ya. Oke. Kalau kalian tertarik di data engineer, gitu. Sekarang lagi rame. Kalau kalian cari di pekerjaan paling menjanjikan 2020 gitu. Salah satunya data analis pekerjaan. Paling dicari 2022. Oh, nggak ada. Nah, ini skill yang dibutuhkan di tahun 2002. Analis data. UX design, web development, digital marketing, project management. Ya, itu. Tapi kan kalian sudah teknik lingkungan ya. Nggak apa-apa sih. Sekarang itu jurusan apapun kalau bisa programming jadi nilai plus ya. Karena sekarang banyak dibutuhkan. Oke. Ada pertanyaan? Bapak bertanya. Ya. Minggu ini tugasnya apa Pak? Tadi saya telat masuk. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Ya. Oke. Oke Pak. Kalau telat nanti silakan lihat rekaman perkuliahannya ya. Habis ini saya upload. Ya Pak. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih yang sudah datang. Silakan dipraktekkan ya. Terus tugas-tugas sebelumnya dikerjakan. Nggak cuma dikerjakan terus berhasil gitu aja sih. Paling nggak dipahami gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.